Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal yang telah kami buat. Artikel jurnal yang telah kami buat berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Pembelajaran Fisika. Tentunya di sini saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan kelompok saya yaitu ada Kurniawan dengan NIM 2108037, Diki Arjun Prasetyo dengan NIM 2108043 dan saya sendiri Jelita Tri Agustina dengan NIM 2108045. Template yang kami gunakan untuk membuat artikel jurnal ada dari Wahana Fisika atau yang disingkat dengan WAFI yang bisa diakses pada link di atas. Oke, perkenalkan, nama saya Diki Arjun Prasetyo dengan NIM 2108043. Di sini saya akan menjelaskan urgensi mengenai tentang materi yang akan kita bahas, yaitu pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran fisika. Tentunya urgensi ini tak lepas dari generasi negara Indonesia yang semakin tenggelam dalam kemerosotan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Banyak orang yang tidak menerapkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dalam situasi ini, sangat perlu dilatih dan ditanamkan sejak dini agar generasi muda ini tidak mengikuti keterpurukan bahasa. Dalam hal ini, tenaga pendidik ini diperlukan untuk membimbing generasi muda agar dapat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Namun, sampai saat ini tidak sedikit tenaga pendidik yang masih saja belum bisa menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Entah itu menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa alay yang milenial saat ini. Nah, hal ini mengkhawatirkan terhadap pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Nah, adapun pengertian bahasa menurut Pateda, yaitu bahasa adalah saluran yang menyampaikan segala sesuatu yang dirasakan, dipikirkan, dan diketahui oleh orang lain. Bahasa juga berfungsi untuk meliputi semua aspek kehidupan manusia. Salah satu peran ini adalah untuk memfasilitasi hubungan sosial manusia. Untuk selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Nah, metode penelitian yang kami lakukan dalam penyusunan artikel jurnal ini yaitu dengan pendekatan kuantitatif dengan memberikan beberapa kuesioner ataupun angket kepada tepatnya 50 siswa-siswi SMA yang tentunya mereka mendapatkan pembelajaran fisika di sekolahnya. Dan penelitian ini kami lakukan pada tanggal 19 sampai 20 November tahun 2021. Akhirnya, setelah beberapa hari, kami pun mendapatkan hasil dan juga pembahasan dari penelitian kami. Maka pembahasan dan penelitian ini akan kami sampaikan dengan menampilkan beberapa diagram yang akan kami tampilkan. Nah, bisa dilihat pada diagram pertama ini menunjukkan hasil dari pertanyaan, yang mana pertanyaannya itu, apakah guru fisika Anda di sekolah sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran fisika di sekolah? Ternyata pada diagram di atas menunjukkan bahwa 36% responden menjawab bahwa guru fisika mereka di sekolah sudah dengan baik dan benar menyampaikan pembelajarannya di sekolah. Namun, hasil yang lebih besar yaitu 64% dari mereka menjawab bahwa guru fisika mereka di sekolah belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penyampaian materi fisika mereka di sekolah. Nah, di sini bisa lihat mengenai diagram yang kedua. Diagram kedua ini menunjukkan pertanyaan tentang kita seringkali menemukan beberapa guru fisika di sekolah, mereka suka menggunakan bahasa daerah, contohnya bahasa Sunda dalam penyampaian materi fisika di sekolah. Nah, pertanyaannya, apakah dengan menggunakan bahasa daerah tersebut bisa membantu para siswa untuk memahami pembelajaran fisika? Dan ternyata hasil menunjukkan bahwa 54% dari responden menjawab bahwa dengan penggunaan bahasa daerah tersebut bisa sedikit membantu mereka dalam memahami pembelajaran fisika di sekolah.
Namun hasil yang tidak sedikit juga, yaitu 24% dan 22% dari mereka menjawab bahwa penggunaan bahasa daerah tersebut sangat membantu, dan 22%-nya mereka tidak terbantu dengan penggunaan bahasa daerah dalam penyampaian pembelajaran fisika di sekolahnya. Nah, untuk yang ketiga, pada diagram ketiga ini menunjukkan pilihan siswa terhadap cara penyampaian materi oleh guru fisika. Di saat kami memberikan dua pilihan kepada para siswa, apakah siswa yang pertama itu memilih mendapatkan materi fisika dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara penuh, atau yang kedua, siswa diberikan materi dengan menggunakan sedikit bahasa daerah dalam penyampaian materi fisika. Dan ternyata hasil menunjukkan bahwa 56% dari responden menjawab bahwa mereka lebih memilih penyampaian materi pembelajaran fisika dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara penuh. Namun tidak sedikit pula responden, atau sebesar 44% dari responden menjawab bahwa penggunaan bahasa daerah juga sangat mereka butuhkan dalam proses penerimaan materi pembelajaran fisika di sekolah. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat mengenai diagram keempat di atas. Bisa dilihat bahwa diagram keempat ini menunjukkan hasil dari pertanyaan terakhir yang kami ajukan kepada para siswa dan siswi, yaitu pentingkah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran fisika di sekolah. Ternyata hasil menunjukkan bahwa 61,2% dari responden menjawab bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembelajaran fisika di sekolah itu penting dalam proses mereka menangkap pembelajaran fisika di sekolah. Namun ternyata ada 28,6% juga daripada responden menjawab bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting dalam proses pembelajaran fisika di sekolah. Namun, ada hasil kecil yang menunjukkan bahwa sekitar 8,2% dan sebagian kecil bahwa penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar itu kurang penting dan tidak penting dalam penyampaian materi pembelajaran fisika di sekolahnya. Baik, jadi kesimpulannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat perlu dilakukan oleh setiap orang yang berada di Indonesia. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang berfungsi sebagai pemersatu bangsa. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga sangat penting dilakukan oleh guru karena pemahaman peserta didik terhadap materi sangat bergantung kepada bahasa yang digunakan oleh guru. Jika guru sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka pemahaman materi peserta didik pun akan sangat baik. Sebaliknya, jika guru tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti menggunakan bahasa alay atau menggunakan bahasa daerah yang terlalu berlebihan, maka pemahaman materi peserta didik akan kurang baik. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan bahwa 61,2% dari 50 peserta didik menyatakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar penting untuk dilakukan oleh guru, dan 28,6% lainnya menyatakan sangat penting untuk dilakukan oleh guru. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting untuk dilakukan oleh guru dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran fisika.